Shalom, apa kabar? Jangan dijawab baik ya, karena kita mesti menjawab luar biasa, sukacita melimpah. Malam hari ini aku habis ibadah, pulang ibadah, terus aku pengen sharing sama teman-teman. Tapi sebelumnya minta maaf kalau agak terganggu rame suara si baby. Si babynya lagi main-main sama si kakaknya. Nah, aku pengen cerita tentang kejadian tadi siang. Minggu siang berarti ya. Jadi ceritanya tadi pagi kan aku bangun terus doa pagi. Aku lihat kamar Lewi, anakku yang pertama, udah kosong, udah nggak ada anaknya. Padahal tadi malam aku sudah bilang sama dia jangan kemana-mana kalau hari Minggu karena kita mesti ibadah. Tetapi akhir-akhir ini ya sudah lama dia memang udah nggak rajin ibadah. Tapi terus semenjak dia sakit habis dioperasi itu dia sempat mau ibadah lagi. Nah, setelah itu dia nggak mau ibadah lagi. Terus saya dorong untuk dia dibaptis, dia nggak mau. Terus ya karena saya menceritakan ini tuh sebenarnya juga ada rasa sakit di dalam hati saya sebagai orang tua, yang mana saya pasti menginginkan anak-anak saya diselamatkan. Sebagai orang tua yang saya tahu di mana keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, dan tidak ada nama lain di kolong langit atau di bumi ini selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Jikalau saya menemui anak saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka hati saya akan hancur. Maka itu saya kesaksian ini mungkin agak terbata-bata karena saya menahan rasa gejolak di dalam hati saya. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, thank you yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan sharing. Dan yang baru saja melihat channel saya ini barangkali muncul di beranda, kemudian menonton, saya mau menyapa, shalom, saya adalah Ingvi Rizky Ramadan, saya adalah seorang murtadin atau seorang yang baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus 12 tahun yang lalu dan sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Oke, saya lanjutkan lagi bahwasanya kalau di flashback ya, anak saya ini adalah anak pertama saya, anak laki-laki saya, suaranya Lydia. Anak laki-laki saya, ya dia adalah laki-laki sendiri ya, karena saudara-saudarinya kan perempuan. Saya begitu mengasihi anak saya ini ketika dulu keluarga ayahnya, keluarga papanya mendengar bahwa saya sudah murtad atau keluar dari kepercayaan saya yang lalu dan saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, mereka akan merebut Lewi. Kemudian saya tidak mau
direbut, saya memutuskan untuk pindah ke kota Jakarta. Dan dari kota Jakarta inilah saya hidup dengan mantan suami saya, yaitu suami saya yang kedua, papa dari anak saya yang bernama Hana. Di sini kan secara singkatnya Lewi mengalami kekerasan. Nah, secara detailnya sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya kan. Disinilah Lewi dibentuk dari psikis dan fisiknya yang keras. Mungkin dia begitu kepahitan dan kecewa terhadap anak-anak Tuhan, sehingga dia memberontak dan akhirnya tidak mau sekolah. Dan saya harus menyekolahkan dia beberapa kali, beberapa sekolah. Dan sekarang dia sedang menjalani sekolah kejar paket, supaya dia bisa melanjutkan sekolah SMP tahun depan. Bahkan ketika mantan suami saya bertanya, apakah yang kamu mau pilih, aku atau anak kamu? Kemudian dengan sangat terpaksa saya memilih anak saya. Demikian saya mengasihi anak saya, demikian saya berjuang untuk anak saya supaya anak saya selamat dan terus ada di dalam dekapan saya. Demikian saya sangat mencintai anak saya. Saya bekerja seorang diri. Saya adalah seorang single parent. Di mana sebenarnya gaji saya tidak pernah cukup untuk memberi makan 3 orang anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya gaji saya itu tidak cukup. Tetapi saya hidup dari saya berlutut, dari saya setiap pagi duduk diam di kaki Tuhan, di kamar ini, di ujung kamar ini. Sampai pada beberapa hari yang lalu gitu, si kamarnya anak saya Lewi ini, saya habis melayani, kalau salah hari Jumat ya, hari Jumat saya habis melayani, pulang melayani, si kamar Lewi ini bau apa ya, semacam minyak nyong-nyong atau minyak dupa, seperti itulah yang menyengat gitu ya. Nah, sebelumnya saya ini pengen memberikan informasi bahwa dulu kecil, saya tuh masih kecil ya, saya itu pernah diweden-wedeni, bahasa Jawanya, ditakut-takutin sama mama saya. Ada topeng tuh topeng seperti topeng kuda gitu ya, topeng kuda gini. Saya ditakut-takutin sama mama saya, topeng. Jadi kalau saya nakal, saya takut-takutin topeng sama mama saya di suatu rumah itu yang ada topengnya. Nah, saya melihat topeng itu seperti mistis pada waktu kecil. Sejak saat itu, saya paling gak seneng sama yang namanya topeng. Ini anak saya ngapain yang ngintip ya? Nah, sejak saat itu, saya gak pernah lagi mau ketemu sama yang namanya topeng. Saya sangat menjadi namanya topeng. Oke, sekarang saya kembalikan lagi di cerita saat ini. Bau minyak nyong-nyong itu banget semerbak, bisa nggak dia, di kamarnya Lewi. Dan saya ini nggak pernah boleh buka kamarnya gitu loh. Saya nggak pernah boleh buka kamarnya. Kamarnya ditutup terus, lampunya mati. Saya nggak pernah boleh buka kamarnya. Nah, ini satunya anak saya di sini, satunya di sini ya. Semua pada nyamperin saya, bingung saya. Nah, kemudian tadi Hana kan pagi kan biasanya kan memang Hana kan sanggar tari. Saya gojekin sanggar tari, terus si Lydia tidur. Saya biasa bersih-bersih, bebenah apa gitu ya. Nah, kemudian setelah Hana datang, teringatlah saya, di mana saya menaruh kunci motor. Kunci motor saya di mana? Kunci motor saya di mana? Nah, aduh sebentar, dicakar sama anak saya. Terus saya
Akhirnya kan si Lewi nggak ada tuh, sudah kabur. Saya nggak tahu dia kabur jam berapa. Saya tanya sama dia, saya WA dia, tahu kunci motor mama nggak? Saya akhirnya menyadari bahwa profil picture-nya, PPWA-nya itu adalah komunitas shaker. Gambarnya ya orang pakai sarung sama kopiah gitu, sama menunjukkan bahwa dia adalah komunitas shaker. Seketika itu air mata saya langsung terus nggak bisa berhenti. Saya rasanya hancur. Dan saya sharing sama seseorang yang tempat tinggalnya di Jakarta, ya. Jadi begini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwasanya saya dipertemukan dengan lewat YouTube channel saya ini, juga lewat akun TikTok saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa yang memberkati saya lewat banyak hal, ya, materi dan non materi, bimbingan, ya, karena saya juga sangat kurang bimbingan dari orang tua saya karena saya adalah broken home. Maka banyak orang yang ingin menjadi figur bapak buat saya, dan saya bersyukur akan itu. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengirim mereka supaya mereka ini mengasihi saya. Thank you dan Tuhan memberkati. Nah, saya WA sama orang yang di Jakarta itu. Hati saya hancur, saya curhat sama dia. Hati saya hancur, saya ceritakan begitu saya berjuangnya menjadi single parent demi keselamatan anak-anak saya. Saya bahkan rela, mungkin saya tidak menikah lagi untuk anak-anak saya. Mengapa hal ini terjadi? Bahwa saya menginjil, saya berdoa untuk orang lain, saya mendoakan keselamatan orang lain, saya mendorong orang lain agar ibadah, saya mewartakan firman Allah, saya sebisa mungkin mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang. Tetapi Tuhan, mengapa anak saya lari daripada-Mu? Hati saya hancur. Dan saya bicara sama orang yang tinggal di Jakarta itu, dan dia bilang, iya saya bisa merasakannya. Ayo kita doa buat Lewi. Saya masuk kamar, saya nangis terus. Saya masuk kamar, saya ambil gitar saya dan saya nyanyi. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sorry, tadi HP-nya jatuh. Ya, jadi saya nyanyi lagu itu, terus gak tahu tiba-tiba saya itu genjreng, gitar saya itu nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Terus langsung saya tengking itu, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan yang ada di dalam rumah saya pergi keluar. Tiba-tiba saya pengen menengking gitu ya. Udah, setelah itu bentar ya, saya nyuruh anak saya tidur dulu. Nah, terus abis gitu si Lydia sudah rese ya kan, udah ikut megang gitarnya itu. Ya udah, akhirnya saya selesain aja. Udah, saya doa dalam nama Yesus, aku serahkan anakku Lewi. Nah, si bapak yang di Jakarta itu tag saya WA, dia bilang gini,
saya berdoa buat Lewi dan saya melihat bayangan topeng serem ya, topeng kegelapan gitulah ya, ada di sekitar Lewi. Nah, udah saya nggak ngeh kan, saya nggak ngeh, dalam hati saya begini, dalam hati saya, oh mungkin si Lewi ini lagi diperebutkan oleh kuasa kegelapan, mungkin seperti itu dalam pikiran saya. Terus kemudian beberapa saat kemudian dia teks lagi sama saya, katanya saya berdoa lagi, tenang saja, don't be afraid, God with Lewi. Sudah, saya akhirnya lega. Oke, nah akhirnya saya keluar tuh dari kamar ke depan ya, ke depan. Saya masih teks WA terus sama si bapak itu. Dia menceritakan, apa ini menceritakan tentang okultisme gitu ya, tentang jailangkung gitu. Terus saya bilang, Pak, bilang gitu, Bapak cerita seperti ini kok bau minyak nyong-nyongnya Lewi kok semerbak banget ya di rumah ini. Gitu saya itu. Saya tuh sebenarnya bercanda saya itu sebenarnya. Tapi Bapak ini bilang gini, coba deh kamu masuk kamar Lewi, kamu cari sesuatu, pasti ada sesuatu. Saya mah gini, saya iseng aja, ketawa aja, karena itu kemarin Lewi itu nunjukin asal bau dari minyak itu dari kain gitu loh, dari sehelai kain. Sebenarnya saya tuh mau nunjukin sama bapak itu, ini kain ini maksudmu, nggak ada apa-apa gitu. Saya tuh bercanda kayak gitulah. Akhirnya saya masuk aja di kamarnya Lewi ya kan. Terus saya buka kamarnya Lewi. Nah, si bapak ini memberikan clue, dia tuh katanya kalau main jailangkung itu digantungin di bantungan baju. Kalau misalkan jailangkung itu datang gitu, katanya bunyinya kring apa gitu loh. Nah, nggak tahu, saya refleks banget buka kamarnya si Lewi, terus saya langsung berbalik ke gantungan baju itu gitu loh. Lah, saya yang awalnya bercanda, saya lompat mencolot, saya lihat rambut itu gimbal gitu ya, rambut gimbal. Gitu gimbal tuh ya. Saya langsung loncat, aduh Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan. Saya jadi bercanda gitu. Terus saya bilang sama bapak itu, ada rambut. Dan kainnya itu yang bau nyong-nyong itu tadi dililit di engkel kamar gitu kan. Udah gitu saya keluar dari kamar. Terus bapak itu bilang gini, ambil gitu kan, ambil dan bakar. Nah, terus saya bilang, saya nggak berani, takut gitu. Terus bapak ini bilang, jangan takut, ayo, tidak ada sesuatu yang bisa melawan Tuhan Yesus. Udah, terus habis gitu, oke, saya beranikan diri lagi, saya ambil rambutnya. Bila kok saya mencolot lagi, ternyata bukan hanya rambut itu ternyata di depan, dari saya lihatnya dari samping gini, ternyata di depannya ini ternyata begini. Ketawa. Bentar, saya peragakan dulu. Jangan gitu. Matanya tuh kuning menyala, kulitnya merah semuanya. Wah, saya loncat lagi. Saya nggak berani. Saya diem aja. Aduh Tuhan Yesus, ini di rumah cuma ada anak saya si Lydia sama si Hana aja kan. Terus
puji nama Tuhan, ada Bapak Bowo yang buta itu telepon saya. Wah, saya langsung terima. Saya terima langsung, saya bilang, Pak Bowo, kebetulan Pak Bowo, saya menemukan topeng yang menyeramkan di kamar Lewi dan saya harus membakarin, sampai saya takut gimana ini minyak nyong-nyongnya udah, ternyata sumbernya dari sini. Terus dia bilang bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari nama Yesus. Dan saya membaca Alkitab bahwa segala mantra tidak akan dapat seperti sambil lupa saya. Mantra itu tidak akan bisa menembus kamu gitu. Tidak, segala kuasa kegelapan itu tidak bisa menembus kamu karena kamu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Ayo kamu mesti berani, dia bilang gitu. Bakar gitu, bakar. Ini semua orang bilang bakar. Habis gitu saya WA lagi sama partner doa saya ya yang di Surabaya. Saya bilang, Pak, mohon bantu doa, ini ada topeng begini-begini, serem banget ya. Terus bapak itu juga bilang bakar, Mbak. Aduh, semua orang suruh bilang bakar. Aduh, saya itu dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong. Oke, saya memberanikan diri, saya buka lagi kamar Lewi, saya ambil koran. Caranya saya ambil koran, langsung saya ambil tuh pek gini, rambutnya saya ambil, anak saya teriak, berat. Ternyata topengnya itu berat, pek gini. Terus langsung saya bawa ke lapangan, saya bakar depan rumah saya, kontrakan saya kayak satu tempat parkir gitu loh. Saya bakar di situ, saya bakar dan saya dibantu video call untuk doa pelepasan. Dan saya tutup bungkus rumah ini dan anak-anak saya dengan darah Yesus. Awalnya susah banget ya, nggak mau terbakar, utuh gitu ya. Korannya habis, rambutnya habis, rumputnya habis, topengnya nggak mau habis. Tapi terus setelah didoakan dan saya bakar terus, akhirnya terbakar. Dan saya nggak ngerti. Setelah ini saya nggak ngerti si Lewinya reaksinya seperti apa, entah marah, entah dia berontak, ngambek atau enggak, saya nggak tahu. Dan nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan foto dan video pembakaran saya ya. Demikian kesaksian saya, bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, dia pekerja dalam segala sesuatu. Dia menunjukkan kepada saya bahwa di rumah saya ada sesuatu yang tidak beres, ada kuasa kegelapan. Dan terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ketika ada terang, gelap itu akan pergi. Maka saya akan terus menjaga terang ini di dalam rumah ini. Meskipun rumah ini masih kontrak ya, bukan rumah saya sendiri. Dan saya percaya bahwa terang Yesus itu yang akan mengusir segala kegelapan. Oke, maafin saya, ini anak saya sudah maafin saya teman-teman ya. Bantu saya berdoa. Shalom. Terima kasih. God bless you. Yesus, pergi. Darah Yesus. Darah Yesus.